Mari kita buka lembaran sejarah yang seringkali hanya menjadi catatan kaki, padahal kisahnya begitu besar dan mengguncang dunia. Kita bicara tentang Daulah Utsmani, atau yang lebih dikenal sebagai Kekaisaran Ottoman. Ini bukan sekadar nama dalam buku pelajaran. Ini adalah sebuah peradaban besar yang berdiri selama lebih dari 6 abad, sebuah waktu yang sangat panjang. Kekaisaran ini didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman Topel sekitar tahun 1299. Bayangkan, sebuah kekuatan yang lahir dari puing-puing Kesultanan Seljuk Rum di Anatolia, atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Turki modern, sebuah awal yang sederhana untuk sebuah kekuasaan yang kelak akan membentang begitu luas. Kisah Daulah Utsmani adalah cerita tentang visi dan keberanian. Osman Is, sang pendiri, mungkin tidak pernah membayangkan bahwa nama yang ia sandang akan menjadi nama sebuah kekaisaran raksasa. Ia memulai dari sebuah wilayah kecil di barat laut Anatolia. Namun, dari sanalah semangat ekspansi mulai menyala. Generasi penerusnya melanjutkan perjuangan itu, memperluas wilayah sedikit demi sedikit, menaklukkan kota-kota di sekitarnya. Mereka bukan sekadar penakluk, tetapi juga pembangun peradaban. Mereka meletakkan fondasi yang kuat untuk sebuah pemerintahan yang akan menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia, khususnya dalam sejarah peradaban Islam. Dari mana kekuatan awal mereka datang? Salah satunya adalah dari semangat Ghazi, yaitu para pejuang di perbatasan yang berjuang untuk menyebarkan dan membela Islam. Semangat inilah yang menjadi bahan bakar utama ekspansi awal mereka. Mereka bergerak dari Anatolia menuju Eropa Tenggara, melintasi Balkan, dan terus merangsek lebih dalam. Kekaisaran Bizantium yang saat itu mulai melemah menjadi target utama. Setiap kemenangan tidak hanya perluasan wilayah, tetapi juga pembuktian bahwa sebuah kekuatan baru telah lahir di panggung dunia. Kekuatan ini akan mengubah peta politik, sosial, dan agama di 3 benua sekaligus. Perjalanan Daulah Utsmani adalah bukti bahwa sejarah tidak pernah statis. Ia selalu bergerak, dibentuk oleh para pemimpin yang berani mengambil risiko. Dari sebuah suku kecil di Anatolia, mereka tumbuh menjadi sebuah imperium yang disegani kawan maupun lawan. Memahami awal mula berdirinya Daulah Utsmani, berarti memahami bagaimana sebuah ide besar dapat tumbuh dari benih yang paling sederhana sekalipun. Ini adalah pelajaran penting, bukan hanya tentang sejarah masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana sebuah visi besar dapat diwujudkan dengan ketekunan, strategi, dan keyakinan yang kuat. Mari kita telusuri lebih jauh lagi jejak langkah mereka. Setiap kekaisaran besar pasti memiliki jantung yang memompa kehidupan ke seluruh penjuru wilayahnya. Bagi Daulah Utsmani, jantung itu adalah ibu kotanya. Pada awalnya, pusat pemerintahan mereka berpindah-pindah seiring dengan perluasan wilayah. Kota Bursa menjadi ibu kota pertama yang signifikan, lalu disusul oleh Edirne di wilayah Eropa. Namun, ada satu kota yang menjadi obsesi, sebuah permata yang menjadi simbol kekuasaan tertinggi di dunia saat itu, Konstantinopel. Kota ini adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, sebuah benteng yang dianggap mustahil untuk ditembus selama berabad-abad. Lokasinya sangat strategis, berada di antara 2 benua, Eropa dan Asia. Menguasai Konstantinopel bukan sekadar ambisi militer, tetapi juga sebuah pembuktian simbolis. Kota ini adalah pusat peradaban Kristen Ortodoks dan gerbang utama perdagangan antara Timur dan Barat. Menaklukkannya berarti Daulah Utsmani akan menjadi pewaris sah dari Kekaisaran Romawi dan mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan dominan di kawasan itu. Selama bertahun-tahun, para Sultan Utsmani mencoba, namun selalu gagal. Tembok kota yang kokoh dan lokasinya yang dikelilingi laut menjadi pertahanan yang luar biasa. Namun, takdir berkata lain ketika seorang sultan muda yang brilian naik takhta. Pada tahun 1453, di bawah pimpinan Sultan Mehmed Tekawat yang saat itu baru berusia 21 tahun, sejarah dunia berubah selamanya. Dengan strategi militer yang jenius, termasuk replika or illustration of Ottoman giant cannons, Dardanelles guns at stock equally, penggunaan meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok tebal, memindahkan kapal-kapal perang lewat darat Konstantinopel akhirnya jatuh. Sultan Mehmed Teguh memasuki kota itu dan mendapatkan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Ini bukan hanya kemenangan militer, ini adalah titik balik peradaban. Nama Konstantinopel kemudian diubah menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam, dan segera dijadikan ibu kota baru Daulah Utsmani. Sejak saat itu, Istanbul menjadi pusat dunia.
Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, agama, dan etnis. Para seniman, ilmuwan, pedagang, dan cendekiawan dari berbagai penjuru dunia datang ke Istanbul. Sultan Mehmed II dan para penerusnya mengubah wajah kota. Gereja-gereja besar seperti Hagia Sophia diubah menjadi masjid agung sebagai simbol kemenangan, tetapi komunitas non-Muslim tetap diizinkan hidup dan beribadah di sana. Istanbul menjadi bukti nyata bagaimana Daulah Utsmani membangun sebuah peradaban kosmopolitan yang megah, di mana warisan lalu dihormati sambil membangun masa depan yang baru dan gemilang. Setiap imperium memiliki masa keemasannya, sebuah periode di mana kekuasaan, kemakmuran, dan kebudayaan mencapai puncaknya. Bagi Daulah Utsmani, era ini tiba pada abad ke-16, terutama kepemimpinan Sultan Sulaiman Peras, yang di dunia barat dikenal sebagai Sulaiman the Magnificent, dan di dunia timur sebagai Sulaiman Al-Kanuni, atau Sang Pembuat Undang-Undang. Pemerintahannya yang berlangsung dari tahun 1520 hingga 1566 menjadi tolok ukur kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekaisaran membentang dari Hungaria di Eropa hingga ke Teluk Persia di Asia dan sepanjang pesisir Afrika Utara. Kekuatan militernya, terutama pasukan elit Janissary dan angkatan lautnya, mendominasi Mediterania. Namun, kejayaan Daulah Utsmani bukan hanya soal militer. Sultan Sulaiman adalah seorang administrator ulung. Ia mereformasi sistem hukum dan pemerintahan, menciptakan sebuah kitab undang-undang atau kanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pajak, administrasi, hingga hukum pidana. Aturan ini diterapkan di seluruh wilayah kekaisaran yang sangat luas dan beragam, menciptakan stabilitas dan keadilan. Pemerintahan yang terorganisir dengan baik, dengan sistem birokrasi yang efisien, menjadi tulang punggung yang menopang imperium raksasa ini. Para wazir dan gubernur diangkat berdasarkan kemampuan, bukan sekadar garis keturunan. Puncak kejayaan ini juga tercermin dalam pencapaian arsitektur dan seni yang luar biasa. Pada masa inilah seorang arsitek jenius bernama Mimar Sinan muncul. Ia merancang dan membangun ratusan bangunan megah, termasuk masjid, jembatan, istana, dan pemandian umum. Karyanya yang paling terkenal adalah Masjid Sulaimaniye di Istanbul, sebuah kompleks megah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan sosial. Kubahnya yang besar dan menaranya yang ramping menjadi ciri khas arsitektur Utsmani yang memadukan elemen Bizantium dengan tradisi Islam, menciptakan gaya yang unik dan memukau hingga hari ini. Di bidang ilmu pengetahuan, Daulah Utsmani juga memberikan kontribusi penting. Para ilmuwan di Istanbul melanjutkan tradisi keilmuan Islam dari masa sebelumnya. Mereka unggul dalam bidang astronomi, kedokteran, matematika, dan geografi. Observatorium Istanbul yang didirikan pada masa itu adalah salah satu yang tercanggih di dunia. Para dokter Utsmani mengembangkan teknik-teknik bedah baru, dan para kartografer seperti Piri Reis membuat peta dunia yang sangat akurat untuk zamannya. Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa masa kejayaan Daulah Utsmani adalah periode di mana kekuatan militer, pemerintahan yang adil, dan perkembangan peradaban berjalan beriringan. Pengaruh Daulah Utsmani tidak berhenti di batas wilayahnya. Sebagai pemimpin dunia Islam atau khalifah selama berabad-abad, pengaruhnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk hingga ke Nusantara, yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Para pedagang dan ulama dari wilayah Utsmani turut serta dalam jaringan perdagangan Samudera Hindia. Mereka membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga gagasan-gagasan baru tentang Islam, pemerintahan, dan bahkan teknologi militer. Beberapa kesultanan di Indonesia, seperti Kesultanan Aceh, diketahui menjalin hubungan diplomatik dengan Istanbul. Mereka meminta bantuan militer untuk melawan penjajah Eropa, dan sebagai imbalannya, mereka mengakui kekhalifahan Utsmani. Jejak hubungan ini masih bisa kita lihat. Penggunaan gelar sultan di banyak kerajaan Islam di Indonesia adalah salah satu warisan dari sistem politik Utsmani. Selain itu, beberapa praktik keagamaan dan tradisi budaya di Nusantara juga sedikit banyak terpengaruh oleh corak Islam yang berkembang di pusat kekhalifahan. Ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan peradaban Utsmani, yang mampu menghubungkan dunia Islam dari ujung barat di Maroko hingga ujung timur di Aceh. Kekaisaran ini menjadi pelindung bagi umat Islam di seluruh dunia, dan menjadi pusat rujukan dalam berbagai hal. Lalu, mengapa kita perlu mempelajari sejarah Daulah Utsmani hari ini? Jawabannya sederhana,
untuk memahami dunia tempat kita tinggal sekarang. Sejarah Daulah Utsmani adalah kisah tentang bagaimana sebuah peradaban besar bangkit, mencapai puncak kejayaan, lalu perlahan-lahan surut. Ini adalah pelajaran tentang kepemimpinan, toleransi antarumat beragama, inovasi dalam pemerintahan, dan keindahan dalam seni. Mempelajarinya membantu kita memahami dinamika politik di Timur Tengah dan Balkan modern, karena banyak negara di kawasan itu dulunya adalah bagian dari wilayah kekaisaran. Warisan Daulah Utsmani masih hidup di sekitar kita. Arsitektur megah di Turki dan Balkan, seperti masjid berkubah besar dan jembatan-jembatan batu yang kokoh, adalah saksi bisu kejayaan masa lalu. Seni kaligrafi, keramik Iznik yang berwarna-warni, hingga kuliner seperti kebab dan baklava adalah bagian dari warisan budaya yang mendunia. Lebih dari itu, kisah Daulah Utsmani mengajarkan kita tentang pentingnya sebuah visi besar, kemampuan beradaptasi, dan bagaimana sebuah peradaban mampu menyatukan berbagai bangsa di bawah satu naungan selama ratusan tahun. Sejarah mereka adalah cermin, tempat kita bisa berkaca dan belajar.